loh Mbak, David tak kon dadi host ra gelem coba Mbak. Nggak kelihatan aku. Dokter Lukna masih jadi ini nggak sih? Masih. Sama tambah dokter Mira. Dokter Pitra. Dokter Pitra. Saya nggak kelihatan nih. Pertanyaan. Jarine ra ketok Mbak. Engko bar aku operasi lasik ra apa-apa. Dokter minusnya berapa? 20. Oh, luar biasa ya. Yo. Ini kecil ya, Dok? Biasa di luar. Oh, ya. Luar biasa. Berarti kok ini pakai kacamata juga nggak kelihatan? Kelihatan, cuma kalau yang kecil-kecil kayak gitu kan harus baca ya ibu-ibu. Iku apa tulisannya dadak ngono, Mbak. Ya ini nggak kelihatan. Yang mana? Kalau saat ini bisa disetting sih sebenarnya. Batuk berulang pada anak bisa disebut. Kalau kayak streaming biasa gitu nggak kelihatan. Nggak tahu yang kayak mana streaming biasa. Oh ya itu kelihatan. Nanti kalau aku streaming Dok, maksudnya komen-komen gitu atau ini coba? Ini ada dua. Yang mana? Sebagai rangkaian kegiatan. Ini bisa baca? Penggemar berat. Mantap, semoga lancar. Kelihatan. Bisa. Bisa. Segini? Ini kayak dokter mata saya. Segini dokter bisa baca. Bisa. Mantap, semoga lancar. Bisa. Itu kan bisa lah jadi host ya. Bisa lah Pip. harus digedein tapi kamu nggak bisa. Ini segini. Ketok. Bisa. Bisa sebagai rangkaian kegiatan dari. Bisa kan? Bisa. Ini kayak optik ya. Iya. Iya sudah kelihatan. Ya kita undur lagi. Bisa diubah. Berarti sampai itu nggak pernah lihat ini. Maksudnya kok nggak bisa baca? Berarti apa sampai nggak pernah lihat? Enggak pakai braille, Mbak, pakai braille. Anda nih makanya Ki David tak kon dadi host saya. Iki seneli iki. Ya wis ra. Gimana, Dok? Iya. Udah, seneli saya ya wis resik kok. Oh, udah kinclong. Harusnya ya pakai seneli kan harus. Kadung Dok, berarti rancangan. Ya berarti saya nggak usah pakai, nggak apa-apa. Oh ya, biar kelihatan. Siap. Ini bincang kesehatan. Kelihatan usianya. Cek. Saya lupa nggak bawa beginian. Prolog untuk pilek yang sering terjadi akhir-akhir ini. Iya, prolognya hostnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Muardi, Ayah Bunda. Ketemu lagi di acara live streaming info seputar kesehatan anak. Muardi Asah Asuh Asih. Anak sehat, anak hebat, anak sehat Indonesia hebat. Tentunya bersama saya lagi ya, ketemu bersama saya lagi Dokter Lintang spesialis anak. Nanti 1 jam ke depan kita akan menemani Ayah Bunda dan juga Sobat Muardi. Kita akan bahas bincang-bincang mengenai topik menarik seputar info kesehatan anak. Nah, hari ini apa sih yang akan mau kita diskusikan, yang akan kita bincang-bincangkan hari ini? Ini topiknya menarik sekali ya, sesuai dengan apa yang sering terjadi nih akhir-akhir ini ya, musim hujan, panas, dingin nih. Topiknya tentang adalah alergi atau virus nih, kenali batuk pilek yang berulang pada anak. Nah, ini di sebelah saya sudah kelihatan ya di kamera ya.
Sebelah saya ini sudah ada Dokter Dev ya, yang ganteng banget, Terima rambutnya kasih. baru loh. Jarang-jarang saya dikatakan mantan. Demi live streaming hari ini Iya, udah iya, potong rambut ya loh. betul. Tadi pagi saya nyalon dulu. Sudah, tentunya ya Dokter David ya. Ya sudah tidak asing lagi ya. Dokter David kan sering sekali nih muncul di layar kacanya Rumah Sakit Dr. Muardi ya sekarang. Dokter David Anggara Putra, spesialis anak. Selamat pagi dok. Ya, selamat pagi Dokter Ya, Lintang. Dokter David ini adalah beliau dokter spesialis anak yang konsentrasinya di bidang respirologi anak ya, atau paru-paru anak. Jadi sesuai banget dengan topik kita hari ini ya. Nanti ditemani sama saya ya. Betul, dari bagian alergi imunologi. Ya, kita sapa dulu ya Dokter David nih sebelum kita bahas topik-topik kita hari ini. Ini sudah banyak sekali yang join ya di Instagram. Sudah banyak sekali yang join di Instagram, ada Safel Mosda, Fitri, Tania, Kang Usef, Ferdi, dan yang lain-lain. Selamat pagi Ayah Bunda, Sobat Muardi yang sudah bergabung di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Terima kasih yang sudah bergabung. Silahkan yang mau bertanya mengenai topik yang menarik pada hari ini nih, silahkan diklik di kolom komentar. Bisa di Instagram maupun di Facebook ya. Di Facebook kita juga live streaming ya. Biasanya di Facebook nih kita sudah ada yang sapa-sapa nih di Facebook nih. Tadi ada penggemar berat ya, dari di penggemar berat tadi saya baca di komentar itu ada Mbak Elita kalau nggak salah. Ada di kolom komentar ada Mbak Elita, penggemar beratnya Facebook Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Terima kasih sudah selalu join dan bergabung. Ya, jadi kalau di sini di Instagram maupun di Facebook ini Dr. David kita penggemarnya banyak loh. Sudah dari Sabang sampai Merauke biasanya. Nah, ini sudah banyak yang bergabung nih karena topik kita menarik banget kan hari ini. Betul. Yang sering banget terjadi Bapil. Ya. Ya, bapil ya, istilahnya bapil, batuk pilek pada anak. Ini kan wah hampir dari 10 pasien yang datang berkunjung, 7 pasien datang berkunjung dengan keluhan batuk pilek ya. Betul. Apalagi sekarang baru sembuh, belum ada 1 bulan sudah sakit lagi. Sudah sembuh baru 2 minggu sudah sakit lagi. Ini penyebabnya apa sih sebenarnya Dokter David? Ya, terima kasih Dokter Lintang. Jadi hari ini kan kita mau membahas batuk ya. Batuk itu sebenarnya ada 2 kemungkinan. Bisa karena disebabkan infeksi, bisa juga disebabkan bukan infeksi. Tapi sebelum masuk ke situ, kita harus tahu dulu Dokter Lintang bahwa batuk ini sebenarnya apakah dia merupakan suatu teman ataukah dia musuh kita gitu. Jadi kenapa kok batuk dikatakan teman? Karena kita tahu batuk itu adalah salah satu bentuk pertahanan saluran nafas kita terhadap hal-hal yang mau masuk ke saluran nafas gitu. Jadi itu bisa dikatakan teman. Jadi respon ya. Respon tubuh, betul respon tubuh. Kemudian kalau dia batuk, kapan sih jadi musuh kita? Kalau nanti ada kriteria-kriterianya, kapan kita harus waspada terhadap batuk begitu. Jadi bisa juga teman, bisa juga jadi musuh kita. Musuh ya. Betul. Karena kalau ada virus masuk bisa jadi batuk-batuk, Betul, ada bakteri masuk betul. juga batuk-batuk. Dan satu lagi yang lucu sebenarnya, mungkin ini sebenarnya perlu diketahui oleh ayah bunda sekalian di rumah. Normalnya atau bisa dikatakan normal dalam 1 hari itu kita biasanya batuk yang mungkin karena ada dahaknya atau sekretnya kita itu sudah numpuk, kemudian batuk ngeluarin dahak itu kalau pada anak yang lebih gede atau pada dewasa itu masih bisa dikatakan normal kalau dalam 24 jam itu sekitar 8-10 kali. Jadi kayak itu, terus ngeluarin dahak kayak kita nggak sakit nih gitu, sehat-sehat aja, cuma mau ngeluarin dahak. Kalau dalam 24 jam itu sekitar 8 kali. Itu normal ya? Itu masih normal. Tapi kalau ngasih isyarat itu kode. Itu kode. Ya, itu kode. Betul. Nah, yang lucu lagi yang perlu diketahui dalam 1 tahun nih ya, dalam 1 tahun yang namanya upper respiratory tract infection atau ISPA, infeksi saluran nafas atas akut, itu bisa dikatakan dia masih baik-baik saja pada anak itu apabila terjadi dalam 1 tahun itu 6-8 kali
episode. Jadi masih sangat normal Jadi ya? kalau putranya ayah bunda itu dalam 2 bulan sekali kok batuk, berarti kalau dijumlah setahun berapa tuh? 6 kali. 6 kali ya? Masih Normal. sangat normal gitu, karena anak-anak kan mudah terinfeksi dan mudah terpapar iritan gitu-gitu, Dokter Lintang. Jadi itu fakta lucunya itu. Lucu ya itu ya, sesuatu yang Iya. Fakta unik ya, deh. fakta Iya. unik ya sebenarnya, Iya. dan itu masih sangat normal ya bunda ya. Betul. Cuman kan khawatir ya, ini aduh batuk pilek, Betul. pilek, gitu. Kecuali nanti ada beberapa apa kita bilang ya, red alert ya, atau tanda-tanda yang kapan sih kita harus waspada gitu. Nah, tadi dok dibilang kapan tanda waspada, kita harus periksa kapan sih anak dengan batuk pilek itu harus kita segera bawa ke fasilitas kesehatan gitu, atau udah diamin aja? Ya, jadi tadi kan ada beberapa penyebabnya ya, ada infeksi, bisa juga yang bukan infeksi gitu. Yang infeksi banyak sekali, bisa karena bakteri, bisa karena virus, bisa karena jamur. Nah, yang non infeksi Dokter Lintang pasti lebih tahu, karena Dokter Lintang ini ayah bunda dari bagian atau konsentrasi alergi. Nah, salah satunya yang menyebabkan dia alergi. Ya, terus kemudian iritan. Terus kemudian kalau iritan tuh banyak ya. Kalau alergi kan banyak ya Dokter Lintang ya. Kalau iritan tuh juga banyak. Ada yang paling sering menyebabkan kalau di beberapa penelitian itu adalah asap. Asap ya? Ya, iritan dari asap. Asap apapun, rokok, asap kendaraan, terus asap pembakaran ya kan, tetangganya bakar-bakar sampah. Gitu. Itu yang paling sering. Nah, kalau nanti tergantung penyebabnya apa. Ya. Nah, ini tergantung penyebabnya ya. Jadi segera diperiksakan. Kalau misalnya batuk pilek sudah lebih dari 3 hari, 4 hari nggak berkunjung sembuh, nah silakan diperiksakan ya. Terus ini kapan sih? Ini silakan ya yang mau bertanya nih di Instagram maupun di Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi. Kita topiknya menarik sekali nih hari ini ya, ayah bunda. Kadang-kadang ayah bundanya galau nih dok. Dok, anak saya udah batuk pilek, kemarin sudah habis obatnya, sekarang sakit lagi, harus berobat lagi enggak gitu? Ya, jadi kalau kapan sih harus waspada tadi kan yang sampaikan Dokter Lintang. Yang pertama, jelas kalau batuk pileknya itu disertai dengan demam. Demam ya? Ya, demam. Di atas 37,5 itu harus waspada. Kemudian batuk pileknya disertai dengan malas makan, malas minum kalau pada anak-anak. Kemudian disertai dengan anaknya kurang aktif. Nah, itu harus waspada. Harus berkonsultasi seperti itu. Terus kalau batuk pileknya kambuh-kambuhan gitu, seminggu diberi obat sembuh, nanti obatnya habis muncul lagi, obatnya habis muncul lagi. Nah, itu harus dikonsultasikan. Kenapa nih? Karena kalau batuk berulang, berarti kan kita harus cari penyebabnya. Betul. Nah, kapan sih kadang-kadang orang tua sering khawatir ya, anak saya batuk lagi, batuk pilek lagi, batuk pilek lagi. Apakah itu alergi atau bukan ya dok ya? Kapan sih kita curiga itu karena infeksi virus, ataupun apakah itu kita curiga itu suatu alergi gitu? Nah, mungkin nanti Dokter Lintang menambahkan ya. Jadi kalau terkait penyebabnya itu tadi ya, apakah itu infeksi ataukah itu non infeksi atau bukan infeksi, itu harus dilihat dari gejala yang menyertai. Gejala yang menyertai contohnya adalah kalau penyebabnya itu infeksi, seringnya disertai dengan tanda-tanda infeksi. Salah satunya demam. Gitu. Nah, apakah infeksinya bakteri atau virus? Itu tidak bisa hanya dilihat dari gejalanya saja, perlu pemeriksaan lanjutan gitu. Nah, kalau dia batuk pileknya kok bukan disertai atau tidak disertai dengan demam, bisa jadi penyebabnya bukan infeksi gitu. Penyebabnya mungkin
proses alergi kan bisa ya Dokter Lintang ya, atau mungkin iritan tadi, asap, terpapar, ternyata di rumah ada anggota keluarga yang Merokok. perokok aktif gitu, atau mungkin dia ya ada kondisi-kondisi lain yang jarang terdeteksi. Itu ada kelainan pencernaan yang kita sebut namanya gastroesophageal reflux. Jadi GERD itu dia bisa nyebabin batuk berulang, tidak ada demam gitu. Jadi kalau memang dia berulang harus dicari penyebabnya apa. Ya. Gitu. Jadi tadi saya menambahkan ya yang tentang batuk karena alergi. Jadi ayah bunda sebenarnya tidak perlu overdiagnosis atau berprasangka bahwa setiap kali anak batuk pilek berulang selalu alergi. Kenali dulu, kita bisa curiga itu suatu batuk yang karena alergi apabila dia dikatakan batuknya kronis atau lebih dari 2 minggu ya dok. Betul. Gejalanya lebih dari 2 minggu satu. Kemudian yang kedua, ada riwayat alergi pada keluarga, bisa ayah, ibu ataupun saudara kandung ya. Kemudian yang ketiga, selalu muncul keluhan yang sama dengan paparan yang sama. Misalnya setiap kali main sama kucing pasti batuknya kambuh, atau setiap kali ada debu pasti batuknya kambuh. Nah, yang paling khas adalah tanpa disertai demam ya. Kalau batuk karena alergi jarang sekali yang disertai demam. Atau ditambahkan gejala yang lain, misalnya batuk di awal, seringkali batuk, kalau orang Jawa bilangnya batuk ngikil, kemudian besoknya sesak nafas. Barangkali bisa dievaluasi kembali apakah itu suatu asma atau bukan. Lah asma atau bukan dok? Nah, segera diperiksakan ya ke fasilitas kesehatan terdekat atau diperiksa ke Dokter David spesialis anak nih di Rumah Sakit Dr. Muardi. Dokter Lintang juga. Ya, ini ada pertanyaan nih dok di Instagram nih. Dari Mbak Mentari Senja. Selamat pagi dok, selamat pagi. Ini anak saya umur 5 tahun. Waktu saat bayi pernah diimunisasi influenza tapi hanya 1 kali. Tidak saya lanjutkan lagi karena jarang sakit. Nah sekarang setelah sekolah sering batuk pilek. Apa bisa imunisasi ulang? Pertanyaannya bagus sekali nih. Ya, jadi pertanyaannya apa bisa imunisasi ulang gitu. Berarti konteksnya mungkin influenza berarti ya Dokter Lintang ya. Ya, jadi untuk influenza atau vaksin influenza itu dia diberikan di usia setelah 6 bulan atau start dari usia 6 bulan. Kemudian dia bisa diulang setiap tahun gitu. Kalau putranya Bu Mentari ya, itu sudah pernah divaksin influenza, kemudian apakah bisa diberikan lagi? Bisa saja. Bisa sekali karena vaksin influenza itu dia bisa diulang setiap tahun. Begitu. Ya, disarankan memang diulang. Iya, disarankan diulang setiap 1 tahun sekali. Ya, jadi boleh bisa diimunisasi ulang ya Ibu Mentari Senja di Instagram. Semoga terjawab pertanyaannya. Silahkan yang mau bertanya ataupun kirim-kirim salam untuk Dokter David juga boleh ya di Instagram. Kirim-kirim salam nih biasanya. Halo Dokter David. Kayak radio lah malah. Iya, kirim-kirim salam. Kalau di radio kan kirim salam pendengar. Iya, kalau ini kita betul. kirim salam Instagram. Tapi sayangnya di sini tidak bisa request lagu ya Bunda. Bedanya itu saja sebenarnya. Jangan, kalau nanti request lagu Dokter David yang berjoget nanti. Iya. Ya, terima kasih, ini sudah banyak sekali yang join di Instagram. Terima kasih yang sudah join di Instagram maupun di Facebook. Di Facebook ini juga biasanya sudah ada yang kirim-kirim salam nih pagi-pagi. Tapi ini masih sepi-sepi aja nih. Sinyalnya lancar kan ya Facebook ya? Ya, ini ada lagi nih yang bertanya di Instagramnya. Dok, untuk anak yang punya alergi keturunan alergi ya mungkin ya maksudnya. Apakah imunisasi influenza dapat meringankan alergi atau batuk pileknya ya? Nah, ini gimana nih dok pertanyaannya? Oh, ini bukan Dokter Lintang yang menjawab ya. Ya, jadi kalau misalnya untuk putra-putri yang mempunyai riwayat alergi, memang alerginya sebenarnya tergantung ya apa dulu ya penyakit alergi itu kan banyak sekali ya Bunda ya. Nah, apakah imunisasi influenza dapat meringankan alergi atau batuk pileknya? Tentu bisa. Jadi setidaknya apabila dia terinfeksi virus influenza, apabila
terinfeksi maka gejalanya tidak akan lebih berat. Jadi harapannya gejalanya akan lebih ringan dan anak cepat sembuh gitu. Mungkin Dokter David bisa menambahkan? Ya, seperti itu tadi Bu tambahan saya. Jadi kalau yang perlu digarisbawahi adalah vaksin influenza itu tidak mengobati alergi, begitu ya Dokter Lintang ya, tidak mengobati alergi. Namun apabila ketika putranya atau putrinya itu yang dia katakanlah alergi dan mudah batuk, itu ditumpangi atau ada yang nebeng menginfeksi vaksin virus influenza tadi, nah itu bisa mengurangi berat penyakitnya seperti yang tadi disampaikan Dokter Lintang. Jadi untuk yang virus yang nebeng itu tadi, karena kan anak yang punya alergi itu mudah terkena batuk itu tadi ya Dokter Lintang ya. Ya, semoga terjawab ya pertanyaan Bu Umi Azhara. Oh, kita lupa tadi menyapa Apa? yang di akun Instagram PPDS. Oh iya. Selamat pagi. Ini sudah banyak join bergabung nih di akunnya PPDS Anak UNS ya. Silahkan yang join di akunnya PPDS Anak UNS, silahkan juga bisa kirim salam ke Dokter David atau ya kirim salam. Mungkin PPDS ada yang mau kirim salam gitu. Kirim salam, kirim duit, kirim kopi, kirim makanan juga boleh ya lewat akun Instagram. Betul, kan tinggal dipencet. Ya, ini Dok, ada lagi nih yang bertanya nih di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi dari Mbak Delima Martania. Kalau dari jenis batuk atau gejalanya apakah beda batuk pilek karena alergi dan virus? Nah ini pertanyaan bagus nih. Ya, kalau dari gejala batuknya kita tidak bisa membedakan. Namun ada beberapa gejala yang sering muncul pada infeksi virus ataupun bakteri, dan itu jarang muncul atau hampir tidak ada pada kondisi alergi, yaitu demam. Itu karena pada infeksi baik itu bakteri atau virus itu akan menyebabkan peradangan sehingga akan memunculkan demam. Nah, sedangkan pada alergi prosesnya kan berbeda, jarang memunculkan demam. Seperti itu. Nah, apakah kemudian batuk, pilek, demam itu pasti virus? Ya belum tentu, bisa saja bakteri. Gitu. Karena kita tahu Indonesia itu kan negara tropis di mana bakteri dan virus itu sangat banyak, begitu. Dan satu lagi Dokter Lintang yang perlu waspada. Jangan lupa kalau ada putra ayah bunda yang batuk pilek atau disertai demam ataupun tidak, selalu diukur nafasnya, ya, laju nafas atau pernafasannya setiap 1 menit itu berapa, gitu. Kalau anak-anak usia ini tadi ibunya bertanya anak putrinya usia berapa ya? 5 tahun kalau nggak salah. Ya, jadi kalau usia kurang dari 1 bulan itu di atas 60. Normalnya berarti kurang dari 60 ya. Kalau udah di atas 60 dalam 1 menit itu berarti cepet nafasnya. Walaupun baru 1 hari ya, walaupun baru 1 hari batuk pilek gitu, tapi kok nafasnya anaknya ini umur 3 minggu gitu ya, kok nafasnya 70 dalam 1 menit, harus segera diperiksakan gitu. Kalau umur 1 bulan sampai 1 tahun di atas 50, nanti 1 tahun sampai 5 tahun di atas 40. Dan tentunya nafas anak iramanya berbeda dengan frekuensi dan iramanya berbeda dengan orang tuanya ya Dok. Iya. Jadi terutama kalau pada bayi-bayi yang di bawah 1 bulan nafasnya kan akan lebih cepat tadi seperti dikatakan Dokter David ya, normalnya adalah 40 sampai 60 kali per menit. Karena terkadang yang membuat orang tua bingung, Dok, anak saya ketika saya berhenti nafas, kok anak saya masih nafas? Nafasnya kok cepet ya dibandingkan saya. Tentunya berbeda ya Bunda. Beda usia tadi, beda kelompok usia akan beda. Setiap kelompok usia akan berbeda frekuensi nafasnya. Iya, Ya, betul. jadi sebenarnya tidak perlu khawatir. Ya, ini ada lagi nih pertanyaan nih di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi dari Mbak Amalia Atohir. Ya, putrinya atau putranya ya usia 8 tahun.
ada suara selingan-selingan dari luar ya. Usia 8 tahun dengan riwayat asma, seringkali batuk pilek tanpa demam. Perlu diberi obat atau bagaimana ya dok? Bagaimana penanganannya ya? Ini bagus sekali nih pertanyaannya nih. Oh saya yang jawab? Iya. Oh iya. Silakan. Saya kira dokter Lintang tadi, saya diam-diam aja jawabnya. Iya. Saya nge-freeze. Iya. Jadi apakah perlu diberi obat atau tidak gitu? Kita harus pastikan dulu, apalagi putranya punya asma ya, punya asma. Jadi kita tahu asma sendiri itu kan dia bisa disebabkan kala alergi, bisa muncul karena infeksi gitu. Nah, ketika dia mempunyai putranya mempunyai asma, kemudian dia batuk pilek berulang atau batuknya berulang atau sering batuk, kita harus pastikan apakah memang asmanya itu terkontrol atau tidak gitu. Salah satu gejala asma kan dia batuk, ya kan, batuk nanti disertai ada beberapa gejala lainnya gitu. Nah, ketika kemudian putranya itu dia sudah didiagnosis asma, tapi saat ini kok masih batuk tanpa demam ya, tidak disertai demam, ataupun batuk pilek tanpa disertai demam, kita harus lihat dulu apakah terkontrol atau tidak asmanya. Jangan-jangan batuk pileknya itu atau batuk berulangnya itu memang masih belum terkontrol asmanya gitu. Merupakan salah satu tanda Ya, gejalanya asma gejala ya. asma, betul. Walaupun tidak selalu sesak gitu ya dokter Betul, David ya. tidak selalu sesak. Nah, bagaimana dok kalau ini mungkin saya menambahkan sedikit. Apakah ini batuknya karena virusnya atau karena alergi sehingga mencetuskan asma? Nah, yang perlu Bapak Ibu atau Ayah Bunda take home message-nya adalah ketika punya anak asma adalah salah satu penyakit alergi. Berarti sebisa mungkin Ayah Bunda harus bisa mengidentifikasi apa penyebab pencetus alerginya itu ya. Apakah karena debu ataukah karena bulu-bulu binatang atau bulu bantal ya, biasanya anak-anak suka perang bantal gitu kan. Dust mite ya. Bulu rumah mengandung tungau atau tungau debu rumah ya, atau debu rumah tangga. Nah, kalau misalnya itu adalah suatu penyebabnya alergi, kata kuncinya adalah dia kronis, artinya lama, kemudian berulang dengan paparan yang sama, dan juga ada riwayat alergi pada keluarga. Nah, itu setiap kali terpapar oleh debu di sekolah atau di rumah, setiap kali kena bulu kucingnya, pasti mulai nih muncul batuk-batuk dulu nih dok ya, mulai batuk-batuk dulu. Nah, barangkali itu adalah suatu tanda gejala awal dari asmanya mau kambuh nih sebelum dia sesak nafas gitu. Nah, segera dibawa diperiksakan ya. Kalau misalnya perlu obat atau tidak tergantung kondisinya ya Bunda ya. Ada mungkin Dokter David nanti bisa menambahkan kalau pada pasien-pasien asma ada obat yang harus untuk kontrol ya tiap hari untuk mengontrol, atau hanya perlu diberikan pada saat dia serangan asmanya kambuh atau enggak gitu. Gitu ya Dokter David ya? Iya. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya di Instagram Mbak Amalia At-Thohir ya. Ini lagi ada pertanyaan di Instagram dari Mas Bayu Perdana Putra. Selamat pagi Dokter Lintang dan Dokter David. Selamat pagi dok. Kalau pneumonia, apakah selalu diawali anak dengan batuk pilek? Kapan orang tua harus waspada ketika itu adalah suatu gejala pneumonia? Ya, ini pertanyaan bagus sekali nih. Karena pneumonia kan juga gimana nih dok? Apakah selalu diawali dengan batuk ya? Ya, jadi pneumonia sendiri, ini fakta. Nggak lucu sih kalau ini fakta yang agak miris. Fakta atau mitos gitu ya? Ya, ini fakta yang agak miris. Jadi pneumonia itu adalah salah satu atau satu dari dua penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Satunya lagi apa? Diare. Itu naik turun tuh, kadang diare nomor 1, kadang pneumonia nomor 1. Pokoknya dua penyakit ini rebutan menjadi penyebab kematian. Dua penyakit ini rebutan menjadi penyebab kematian gitu. Nah, pertanyaannya, apakah pneumonia itu selalu didahului dengan batuk? Jawabannya iya. Kenapa? Karena pneumonia itu adalah
radang paru akut gitu. Jadi dia ada infeksi di parenkim paru, di jaringan parunya gitu. Nah, sebelum masuk ke paru itu si infeksinya ini kan masuk dulu lewat hidung, terus bablas ke paru-paru, tenggorokan, terus masuk ke paru-paru gitu. Nah, salah satu gejalanya yang awal adalah dia demam, kemudian disertai dengan gejala pernafasan. Salah satunya adalah batuk, kemudian disertai dengan nafas cepat. Ya, tadi makanya ayah bunda harus ngeh itu apa ya? Harus waspada, harus ingat bahwa ini anak saya umurnya sekian. Oh, berarti pernafasannya normalnya sekian gitu. Apalagi kalau usianya masih di bawah 5 tahun ya. Tadi apa tadi? Demam, batuk, kemudian disertai dengan nafas cepat, kemudian disertai dengan tarikan dinding dada. Jadi pas nafas itu dinding dadanya tertarik. Ya, apa bahasa Belandanya legok itu loh. Ya, tertarik sesak ya. Sesak gitu. Nah, apakah ini selalu muncul bersamaan? Tentu saja tidak gitu. Di awal-awal selalu demam dengan batuk. Karena ini kan mulai gejala infeksinya mulai masuk. Kemudian ketika dia memberat, dia akan muncul sesak nafas dan tarikan dinding dada, sesak tadi. Sesak nafas ya. Nafas cepat dan sesak tarikan dinding dada, sesak nafas gitu. Itu tanda-tandanya. Jadi apakah selalu didahului dengan batuk? Iya. Tapi apakah batuk itu pasti pneumonia? Bukan ya, belum tentu. Iya. Tapi paling sering memang pneumonia diawali dengan demam dan batuk. Betul. Yang lama-lama merembet sampai ke dari awal saluran nafas atas, terus merembet ke bawah, sampai ke paru-paru, sehingga terjadilah radang paru-paru atau yang disebut dengan pneumonia. Radang paru-paru akut. Semoga jelas ya, Mas Bayu Perdana Putra di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muhardi. Ini pertanyaannya bagus-bagus nih Dokter David nih. Ya, lagi nih, Dok. Seperti ujian saya. Terima kasih yang sudah join dan bergabung. Ini ada pertanyaan nih di Instagramnya Rumah Sakit. Bukan, di Instagramnya akun PPDS Anak UNS dari Mbak Pramogra. Pagi dokter, selamat pagi. Anak saya umur 3 tahun. Dia selalu batuk setelah minum susu formula. Kalau tidak minum ya tidak batuk. Batuknya bisa berlangsung sekitar 30 menit. Bagaimana ya dokter? Nah, ini mungkin pertanyaannya, apakah batuknya itu karena alergi susu ya? Mungkin ya, lebih ke itu ya. Iya. Miskin dokter Lintang ya bisa menjawab, saya langsung aja. Tentunya belum tentu sih ya Bunda, apakah batuknya ini disebabkan karena alergi terhadap susu sapi atau bukan. Belum tentu, kita harus lebih jeli menggali bagaimana apakah ini suatu alergi susu sapi atau bukan. Tentunya tadi ya, identifikasi dulu apakah ini batuknya memang karena susu sapinya, ataukah karena infeksi virus atau bakteri yang bersamaan, ataukah ada juga perlu digali apakah ada riwayat alergi pada keluarga, berapa persen resiko terjadinya alergi pada keluarga. Kemudian perlu ada namanya yang kita lakukan adalah uji eliminasi ya, uji eliminasi dulu untuk memastikan apakah itu betul-betul alergi terhadap susu sapi atau bukan. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya tadi di Instagramnya PPDS, akun PPDS Anak UNS ya. Terima kasih. Ya, sekarang ada lagi pertanyaan di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muhardi. Ini ada lagi dari Bapak Harvey Simatupang. Dok, anak saya tiap bulan kena batuk atau flu. Biasanya ada penurunan berat badan, jadi selalu saya bawa ke dokter supaya tidak berlarut. Nah, iya. Dilemanya selalu diberi antibiotik oleh dokter. Apakah itu aman, Dok? Ya, ini bagus sekali nih Bapak Harvey Simatupang sudah aware dengan kondisi putra putrinya, setiap kali sakit selalu dibawa ke dokter. Ini gimana nih Dokter David? Iya. Jadi pertanyaannya adalah apakah aman pemberian antibiotik gitu. Yang pertama memang tadi ya, periode batuk pada anak kurang dari 5 tahun itu masih dianggap wajar kalau 6-8 kali episode per tahun.
Itu jadi ya 1,5 sampai 2 bulan sekali lah batuk pilek gitu, yang tidak berat gitu. Nah kemudian ketika ke dokter selalu diberi antibiotik. Nah apakah aman atau tidak? Kalau aman atau tidak, selama atau sejauh pemberian antibiotik itu sesuai dengan indikasi, sesuai dengan dosis pada anak tersebut, dan sesuai dengan jumlah pemberiannya, itu akan aman begitu. Tapi kalau pertanyaannya apakah perlu diberikan antibiotik atau tidak, ya itu sesuai dengan hasil pemeriksaan begitu. Ya, Jadi aman sejauh 1 sesuai indikasi, 2 sesuai dengan dosis atau dosis pemberiannya tepat. Gitu. semoga terjawab ya pertanyaannya Bapak Harvey Simatupang di Instagramnya Dr. Muardi. Jadi pemberian antibiotik tentunya sudah sesuai dengan indikasi yang hasil pemeriksaan dokter ya. Betul dokter. Yang memeriksa. Masih ada lagi pertanyaan di Instagram? Silakan yang mau kirim-kirim salam buat Dokter David. Dari tadi belum ada yang kirim-kirim salam nih ke Iya. Dokter David nih. Sedih kadang-kadang saya loh. Jadi curhat Belum malah. ada yang kirim salam ke Dokter David. Biasanya mantan pacar kirim salam ke Berat. Instagram. Ya, ya wes. Kita sambil menunggu ada yang pertanyaan di Instagram maupun di Facebook. Di Facebook juga nggak ada yang kirim salam ini. Biasanya di Facebook Iya. ada kirim-kirim salam ini. Di Instagram, di Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi ya belum ada. Ya, Dok, saya mau bertanya nih Dok. Ini bukan saya yang bertanya sih. Sebenarnya Iya. ini saya mewakili pertanyaan para ibu-ibu ya. Karena pada beberapa anak-anak seringkali, Dok, anak saya tuh batuk berdahak tapi nggak bisa dahaknya keluar nih loh. Saya suruh keluarin dahaknya nggak bisa. Itu gimana sih Dok? Ya, jadi pelik juga ya. Jadi begini, sebelum masuk ke dahak tidak bisa keluar, kita orang dewasa itu setiap jam itu memproduksi 30 cc dahak di dalam saluran nafas kita. Itu kondisi normal. Normal. Banyak ya? 30 cc ya lumayan gitu. Makanya kan terkadang kita terus ngeluarin dahak gitu kan. Nah, kalau masuk kode-kode itu ya. ya, apalagi kalau lagi rame-rame kan. Nah, terus balik lagi tadi yang kalau untuk anak-anak dia juga memproduksi dahak gitu, tapi jelas tidak sebanyak itu gitu. Nah, ketika dia batuk, itu produksi dahaknya akan meningkat gitu. Kalau normal pun dia juga akan memproduksi dahak. Jadi kan kadang makanya ada anak yang tiba-tiba sehat masih lari ke sana kemari, tiba-tiba batuk sekali terus ngeluarin dahak, habis itu udah enggak gitu. Karena dahak itu normal diproduksi untuk membantu sistem pertahanan saluran nafas gitu. Nah, masuk ke ketika dia batuk, baik itu infeksi maupun bukan infeksi, secara otomatis dia akan menambah produksi dahak gitu. Nah, kalau pada anak-anak terutama yang kurang dari 1 tahun atau kurang dari 2 tahun, dia kan akan susah karena refleks batuknya kan juga belum bagus ya? Nah, itu memang ada satu, biasanya dia keluarnya dengan cara dimuntahkan. Jadi kalau ayah bunda menemukan putranya batuk-batuk, kemudian kadang-kadang muntahnya lendir Dok gitu. Nah, itu cara anak untuk mengeluarkan dahak. Itu yang pertama. Terus yang kedua bisa dengan chest fisioterapi. Ya, ada istilahnya namanya chest fisioterapi yang fungsinya untuk mempermudah anak-anak untuk dahaknya bisa keluar gitu. Oh gitu ya. Ya, kemudian yang ketiga kalau memang anaknya sehat-sehat saja atau tidak ada keluhan, tapi kok dia kayak grog-grog gitu ya, kadang kan ada grog-grog gitu ya. Nah, untuk anak usia kurang dari 1 tahun itu masih normal.
nanti Oh iya ya. ya. Apalagi pada bayi ya, Dok, Ya betul, bayi kan biasanya grog-grog gitu ya, seringkali grog-grog. orang tua bilang, Dok, anak saya ini grog-grog, bayi baru lahir, Yes, yes. grog-grog. Apa karena waktu lahir bu bidannya belum bersih nih, lagi waktu nyedot gitu. Nah, itu gimana nih? Nah, itu kalau tadi syaratnya dianggap masih wajar itu ketika satu, bayinya bugar atau anaknya bugar. Lari kalau bayi belum bisa lari ke sana kemari ya. Nangis kuat, menangis kuat. Kemudian yang kedua, minumnya masih bagus, minumnya masih adekuat. Berat badannya naik. Tidak ada keluhan demam. Nah, kalau dia nafasnya sesekali kan biasanya grog-grog gitu, itu masih oke-oke saja. Ayah bunda tidak perlu khawatir. Karena dengan bertambahnya usia nanti akan berkurang. Kenapa kok bisa muncul grog-grog? Yaitu tadi yang pertama, bayi itu kan refleks batuknya belum bagus. Yang kedua, ada namanya mucociliary clearance. Jadi itu bulu-bulu halus untuk membuang produksi dahak. Nah, pada bayi itu juga belum optimal. Dan bayi itu kan dia tiduran ya. Jadi ketika produksi dahaknya itu sudah ada tapi tidak dikeluarkan atau belum bisa dikeluarkan dengan baik, ya dia akan memunculkan suara getaran udara itu, grog-grog itu. Jadi prinsipnya itu tadi, anaknya bugar, kemudian berat badan oke, naik terus, minum oke, nggak ada keluhan apapun. Tidak tersedak ya pada saat itu. Oh ya, tidak tersedak. Nah itu nanti semakin bertambahnya usia dia akan membaik. Jadi tidak perlu dikhawatirkan ya bunda, kalau pada bayi sering kalau napasnya grog-grog itu kan bayi betul gitu ya, seringkali dikeluhkan. Nah, itu tadi sudah terjawab pertanyaan saya dari mewakili ibu-ibu netizen, bukan netizen, ibu-ibu mama-mama muda nih ya. Iya. Ini ada lagi nih pertanyaan nih dok, di Instagram dari bundanya Kalea. Apakah boleh nih anak-anak cuci hidung? Dan apakah ada bahayanya menggunakan alat untuk menyedot lendir dari hidung? Ya. Ini bagaimana nih dokter David? Saya jawab ya. Iya. Selama, jadi gini, menyedot cairan dari hidung, berarti kayak suction itu ya. Nah, selama dia tidak masuk terlalu dalam, kemudian itu kan bisa mengiritasi ya. Tapi ingat, yang namanya memasukkan barang ke dalam hidung ataupun mulut, itu barangnya harus bersih dulu, ya kan. Nanti niatnya bagus nih, memasukkan menyedot cairan gitu, bukan cairan sih, kayak lendir gitu ya, lendir atau sekret. Bahasa Inggrisnya umbel. Yes, saya mau ngomong kayak gitu nggak enak, ntar kayak kena sensor, nggak lolos ya kan, ya itu, ya, maksudnya itu. Nah, ini sampai mana saya? Umbel. Oh ya, mau nyedot itu tadi, umbel, nanti kena sensor. Itu nggak masalah selama tidak masuk terlalu dalam gitu, karena kalau masuk terlalu dalam nanti bisa iritasi ya kan, kena mukosa, kena permukaan hidungnya gitu. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah alat yang dipakai harus bersih, harus steril. Nanti kalau tidak, niat kita baik nyedot umbel tadi ya kan, tapi ternyata malah memasukkan bakteri, malah memasukkan virus lewat si alat penyedot tadi gitu. Jadi yang terpenting satu, jangan terlalu dalam, yang kedua harus steril, harus bersih. Nah, mengenai cuci hidung nih kan, ini sekarang marak ya. Ini kapan-kapan boleh nih jadi ide kita nih Mbak buat topik. Iya, nanti cuci hidung. Barangkali narasumbernya kita undang dari dokter spesialis THT ya. Jadi dari dokter spesialis nanti THT, sama dokter Lintang lagi ya kan. Dokter spesialis THT nanti akan kita datangkan nih Bunda ya, di topik menarik kita nih, live streaming info kesehatan anak nih, bagaimana cuci hidung yang benar nih pada anak-anak. Yang baik dan benar nih, kita undang nih pakarnya ya, tekniknya yang aman, mudah dan benar ya. Semoga terjawab ya pertanyaan bundanya Kalea ya, mengenai teknisnya cuci hidung. Nanti kita bahas sama narasumber dari dokter spesialis THT-nya Rumah Sakit Dr. Muhardi ya. Makasih ya Bunda Kalea, ini kita malah jadi punya ide lagi nih untuk topik yang menarik berikutnya nih. Ada lagi?
Sepertinya bertanya? sudah. Oh, masih ada dari Mbak OCKTVMM. Ya. Karena saya tidak bisa baca ya. OCKTVMM ya. Dok mau tanya, bayi 10 hari tidak bisa BAB padahal ASI eksklusif. Oh, Oh iya. Dokter Lintang yang jawab ini. bisa kentut itu kenapa ya dok ya? Ini sebenarnya di luar topik kita pada hari ini ya. Disertai batuk tuh. Disertai batuk nggak ada. Oh, nggak ada. Batuk. Atau ya ini sebenarnya di luar topik kita hari ini, cuman nggak apa-apa. Jadi kalau pada bayi yang 10 hari tidak bisa BAB padahal ASI eksklusif, sebenarnya itu kondisi fisiologis. Tapi kalau misalnya 10 hari tidak bisa BAB, lama-lama kan BAB-nya makin keras ya, makin BAB yang makin keras nanti akan semakin melukai ketika fesesnya keluar, sehingga harus perlu obat atau bagaimana. Silahkan diperiksakan ke dokter spesialis anak terdekat ya, atau ke rumah sakit Dr. Muardi juga boleh, silahkan ya. Perlu nggak obat atau harus dicari tahu penyebabnya gitu ya, lebih dicari tahu penyebabnya lebih dalam lagi ya. Ini ada lagi nih pertanyaan nih dari Mbak Ajeng. Dok, anak saya batuk grog-grog sesekali, sudah hampir 3 minggu. Ketika dicek kata dokter tidak apa-apa. Nah ini bagaimana ya? Ya, oh saya ya. Ketika dicek dokter tidak apa-apa. Iya, jadi yang pertama ada beberapa memang yang informasi yang harus kita tanyakan gitu. Yang pertama, batuknya itu hilang timbulnya seperti apa? Apakah karena mungkin dipengaruhi oleh sesuatu tadi yang disampaikan dokter Lintang, ataukah tidak? Terus kemudian apa namanya, ada keluhan-keluhan lain tidak, mungkin berat badannya naik atau tidak, atau mungkin di sekitar rumahnya atau di dekat rumahnya itu ada yang batuk-batuk juga atau tidak gitu. Dan jelas dengan pemeriksaan fisik atau kita periksa secara langsung putranya gitu. Karena kalau hanya batuk pilek kemudian berulang gitu, banyak informasi yang harus kita cari untuk menentukan apakah aman-aman saja. Tadi kan disampaikan oleh dokter yang memeriksa, oh ini aman-aman saja. Nah, apakah aman-aman saja hanya batuk pilek biasa ataukah ada yang lain? Itu memang perlu untuk menjawab itu kita perlu banyak informasi kan dokter Lintang. Jadi mungkin bisa dikonsultasikan ulang ke dokter yang memeriksa sebelumnya gitu. Jika memang belum membaik, ya kan? Atau bisa konsultasi ke dokter spesialis anak terdekat ya Bunda. Ya. Bunda Ajeng ya. Atau bisa dibawa juga nih ke sini ketemu dokter David spesialis anak nanti di rumah sakit Dr. Muardi ya. Oke. Iya. Jadi tadi semoga terjawab pertanyaannya Mbak Ajeng, Pak Wira di Krama di Instagram. Ada lagi nih. Selamat pagi Dokter David dari Mbak Silvania. Apakah ada batas penggunaan nebulizer pada anak? Nah, kemudian untuk nebu mandiri alatnya berapa lama harus diganti ya dok? Ya ini pertanyaan iya, menarik sekali. Ya, jadi prinsipnya nebulizer atau nebulisasi itu harus ada indikasinya gitu. Jangan terlalu mudah memberikan nebulisasi pada anak gitu. Kenapa? Nebulisasi itu kan kita memberikan obat-obatan juga ya, ada fungsinya, ada ininya. Nah, tidak semua kemudian batuk itu obatnya dengan nebulisasi gitu, dengan pemberian nebulizer gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya batas usia, ya itu tadi ada beberapa indikasi. Contohnya nih, kalau anak dengan asma, kemudian dia terjadi serangan, terjadi asmanya kambuh gitu, ya diberikan nebulisasi itu benar gitu. Tapi kemudian ada anak-anak yang dia batuk, kemudian ya udah karena kemarin pernah diberikan nebulisasi dan membaik, saat ini ya sudah dinebulisasi sendiri saja. Tapi belum tentu sebenarnya itu perlu nebulisasi gitu. Jadi kalau pertanyaannya batas usia, ya tidak ada batas usia
Yang penting sesuai dengan keperluan, sesuai dengan indikasi tadi. Gitu. Karena perlu diingat salah satu efek ketika diberikan nebulisasi dengan cairan atau obat tertentu itu adalah produksi dahaknya akan meningkat. Oh, justru malah meningkat ya? Di beberapa kasus ya. Di beberapa kasus ada beberapa cairan atau ada beberapa obat yang ketika itu diberikan dengan nebulisasi atau uap itu akan meningkatkan produksi dahak. Nah, kalau pada anak-anak kecil atau bayi yang dia belum bisa mengeluarkan dahak, dia produksinya akan meningkat, akan tambah grog-grog, ya kan? Malah resiko tersedak juga. Iya, ya? malah resiko tersedak, resiko produksi dahaknya meningkat, produksi dahak meningkat dan banyak, itu kan kalau dibiarkan akan menjadi tempat yang nyaman untuk tumbuhnya kuman, kan? Gitu. Jadi ya harus nebulisasi itu ya cuma diuap tok dok, aman secara gitu. Bijak ya intinya ya. Nah, harus dipakai secara bijak. Jangan cuma diuap tok paling aman, belum tentu gitu. Ya. Jadi penggunaan nebulisasi pada anak sebaiknya secara bijak ya digunakan. Terus yang kedua tadi apa ya? Mengganti alat ya? Ya, alat apa ya? Alat nebu. Alat nebulis. Alat nebu itu bukan mesin itu. Mungkin selang dan kawan-kawan itu. Oh. Selang, masker. Oh iya. Yang sering kali diganti kan itu ya. Ya tergantung berapa sering penggunaan sebenarnya. Gitu. Kalau cuma satu kali kemudian dibersihkan kemudian disimpan ya. Disterilkan ya. Ya, disterilkan kemudian disimpan ya. Mau bulan depan dipakai, bulan depannya lagi dipakai, tidak ada masalah. Tapi kalau setiap hari dipakai, ya akan lebih akan lebih cepat menggantinya. Gitu. Jadi tergantung seberapa banyak pemakaiannya. Gitu. Ya, semoga terjawab ya Mbak. Pertanyaan Mbak Silvania Rahman di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Masih Muardi. ada ternyata. Nah, ini pertanyaannya berhubungan dengan batuk. Oh ya, berhubungan dengan asma. Karena tadi kita singgung-singgung batuk karena asma ya. Iya. Nah, kayaknya kita dulu pernah membahas ya. Kita pernah bahas asma ya. Asma boleh nggak untuk berenang? Anak rutin menggunakan seretide. Mohon maaf menyebut merek. Apakah akan selalu menggunakan obat? Ini salah satu obat untuk mengontrol asma ya. Apakah anak yang dengan asma boleh untuk berenang? Kemudian yang kedua, apakah anak yang menggunakan obat pengontrol asma, apakah harus selalu menggunakan obat pengontrol asma itu? Ya. Pertanyaan pertama, apakah boleh berenang? Boleh, selama bisa berenang. Artinya berenang beneran ya, bukan ciblon. Oh iya, saya bilang itu boleh selama bisa berenang gitu. Enggak, jadi ini serius jawabannya. Apakah anak asma boleh berenang? Jawabannya boleh. Selama dia sudah terkontrol gitu. Dan kalau dia tidak terkontrol atau belum terkontrol kan pasti mudah sesak gitu. Tapi selama dia terkontrol atau asmanya itu kita sebutnya intermiten ya, jarang kambuh betul, jarang kambuh, itu ya boleh-boleh saja gitu. Berenang tidak ada masalah asal bisa berenang ya ayah bunda. Nah yang kedua apa tadi? Oh ya, obat itu tadi, pengontrol itu tadi, apakah dipakai selamanya gitu ya pertanyaannya? Ya, jadi nanti minta tolong ditambahkan ya Dokter Lintang. Jadi asma itu tadi sudah disebutkan sama Dokter Lintang. Ada yang namanya obat pengontrol, ada yang namanya obat pelega. Pelega itu diberikan kalau dia serangan, kalau kambuh. Kalau pengontrol itu diberikan setiap hari. Apakah akan seumur hidup memakai itu? Jawabannya tergantung. Status asmanya bagaimana? Apakah dia terkontrol ataukah tidak? Ketika dia terkontrol dengan menggunakan obat seperti putranya siapa tadi? Nah, itu nanti akan dievaluasi. Biasanya 3-6 bulan. Nah, ada kalau di anak itu namanya asthma action plan ya Dokter Lintang ya. Asthma action plan itu ada chartnya, ada checklistnya. Nah, ketika nanti 3-6 bulan itu dia terkontrol dengan baik, itu nanti akan dievaluasi. Apakah dosisnya perlu diturunkan ataukah
frekuensi pemakaiannya perlu diturunkan. Contohnya yang sekarang itu pemakaiannya 2 kali sehari 1 hisapan. Nah nanti atau 1 kali sehari tapi 2 hisapan. 3 bulan ini bagus banget nih, nggak ada serangan, nggak ada batuk-batuk, nggak ada apa. Atau bisa diperpanjang dengan 6 bulan, nggak ada serangan, nggak ada batuk-batuk, pokoknya bagus, tidur malamnya tidak terganggu. Nah nanti bisa dikurangin tuh dosisnya, nanti dievaluasi lagi seperti itu. Ya itu ya, semoga terjawab ya. Nanti kita pernah bahas nih di live streamingnya Muardi. Ada kok kayaknya. Topik tentang asma pernah Iya, ya? sama Mbak? dokter Ismiranti ya kalau tidak salah. Waktu itu dengan dokter Ismiranti ya, bisa Iya. dicek kembali ya Mbak Amalia. Barangkali ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menarik tentang asma, bisa dicek kembali di YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi yang topik tentang asma pada anak ya. Ya, Jangan lupa di like, follow, dan subscribe ya akun Ya. Rumah Sakitnya Dr. Muardi ya. Ini ada lagi nih di Mr. Shuri. Anak saya sudah 1 bulan batuk pilek. Nah ini nih, ketika sudah sembuh ketularan teman yang sakit begitu berulang. Apakah diperlukan vaksin flu ya atau vaksin flu ya? Ya benar. oh saya ya. Ya, ya. Batuk Jadi pilek. batuk pilek berulang. Jadi begini tadi faktor batuk pilek berulang atau batuk berulang itu macam-macam ya, tadi infeksi, kemudian non infeksi, salah satunya alergi, iritan. Jangan lupa lingkungan, environmental factor gitu. Jadi lingkungan itu apalagi sekarang ini kan climate change ya, perubahan iklim Iya. itu. Nah itu juga berpengaruh terhadap munculnya gejala batuk pilek itu tadi. Ditambah lagi kita tahu 2 tahun terakhir putra-putri kita itu kan online ya, Ya betul. di rumah saja gitu, dimana paparan patogennya, paparan bakteri virusnya pasti minimal gitu. Nah saat ini dikeluarkan semuanya, pembelajaran tatap muka, ke mall juga tatap muka, Mall, nonton pasar, tatap muka. Sekaten, nonton konser, Yes. kondangan. Dewa 19 kemarin kan Ya. ramai banget ya. Nah, itu kan pasti akan banyak bakteri, virus yang mampir ke putra-putri kita. Jadi memang bukan wajar ya, tapi lumrah kalau akan mudah terkena batuk pilek. Apakah diperlukan vaksin gitu? Vaksin itu sangat disarankan. Karena yang pertama dia bisa mencegah tertular. Yang kedua, apabila dia terlanjur tertular, ya kan, dia bisa mengurangi beratnya penyakit. Gitu. Tadi yang di awal disampaikan Dokter Linta yang terkait influenza itu. Jadi, apakah diperlukan? Ya sangat disarankan gitu. Nggak cuma kita aja yang menyarankan, nggak cuma Ikatan Dokter Anak saja yang menyarankan. WHO dari awal pandemi sudah menyarankan. Kemudian dari CDC itu, Kemenkesnya Amerika juga dari awal sudah menyarankan Ya. gitu. Jadi sangat disarankan ya Bunda ya mengenai pemberian vaksin influenza pada putra-putrinya ya. Semoga terjawab ya pertanyaannya ya. Wah ini nih juga nih pertanyaan topik batuk nih. Batuk pada TBC pada anak. Lu dulu sudah pernah Pernah ya. Nah sedikit aja dok, sedikit aja kita bahas sedikit mengenai pertanyaannya nih. Ya. TBC pada anak gejalanya juga batuk. Nah kadang-kadang kan seringkali orang tua khawatir kalau batuk pilek berulang suatu bulan mungkin ya, bahkan ada yang 3 minggu atau 1 minggu sudah sembuh berulang lagi. Nah khawatirnya apakah sakitnya TBC gitu kan. Ya. Nah kapan sih seorang ayah bunda itu khawatir kalau anaknya sakit TBC ketika anak batuk pilek? Kapan nih kita curiga ini adalah suatu infeksi TBC atau bukan? Oke. Kurang 5 menit lagi, jadi kita jawabnya cepat saja. Karena setelah ini ada acara lain lagi di YouTube-nya Muardi, padat acaranya YouTube-nya Muardi. Jadi terkait TBC, tuberkulosis ya, kita ininya. Ingat, Indonesia ini fakta yang Unik lagi? Enggak, ini fakta yang agak miris ya. Indonesia Fakta miris. sekarang naik lagi ke urutan kedua
negara yang paling banyak menderita TB. Oh ya? Ya, itu laporan dari TB Global Report tahun 2022. Berarti datanya 2021. Yang paling baru tuh. Yang kemarin sempat agak turun dikit kelas 3. Peringkat 3 tuh 2019 apa ya. Naik lagi sekarang. Tidak mau turun, naik ke nomor 2 itu. Nah, jadi itu harus diwaspadai juga. Apakah gejalanya pasti batuk? Jawabannya belum tentu. Tapi sebagian besar yang TBC, paru terutama, karena TBC itu macam-macam, Dokter Lintang. Ada yang mengenai paru, ada yang mengenai bukan paru. Ada TBC otak, TBC tulang, TBC perut, macam-macam lah gitu. Nah, yang paling banyak kan memang paru ya. Nah, TBC paru ini salah satu gejalanya memang batuk lebih dari 2 minggu. Apakah batuk lebih dari 2 minggu itu pasti TBC? Belum tentu. Harus dicari lagi. Biasanya ditanya ada tidak demam, ada tidak penurunan berat badan, atau berat badannya susah naik, atau tidak pernah naik. Kemudian ada tidak benjolan di leher, di belakang telinga. Terus kemudian ada tidak yang di sekitarnya itu sakit TBC. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang biasanya akan ditanyakan gitu. Nanti kemudian ada beberapa pemeriksaan juga yang kita pakai untuk mendukung diagnosis TBC gitu. Jadi ada banyak ininya parameternya. Tapi kalau batuknya itu sudah berulang, kemudian sudah lama dan berat badannya susah naik, sebaiknya segera diperiksakan. Kuncinya itu sih. Ya itu tadi ya, Bunda siapa tadi ya di Instagram Rumah Sakit Dr. Muardi. Semoga terjawab ya. Kalau mau lebih jelas lagi nih, kita juga sudah pernah ya. Sudah pernah. Topik tuberkulosis pada anak atau sepertinya TBC sama saya. pada anak. Ya, oh iya, narasumbernya Dr. David juga. Nanti bisa dicek di akunnya YouTube Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Jadi kita masih punya waktu berapa? Habis. Oh, waktu habis. Saya sapa dulu nih. Akhirnya ada yang menyapa nih di Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi dari Ibu Umi Hasanah Raihana hadir Bu Dokter. Oh, Raihana, ini pasien saya. Oh iya, saya Dokter Lintang. Selamat pagi Bu Umi Hasanah dengan Dek Raihana. Terima kasih sudah join di Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Buat ayah bunda, sobat Muardi yang tidak bisa bergabung dengan kita hari ini, bisa lihat hasil rekaman live streaming hari ini di Instagram feed ya, Instagram feed, YouTube ataupun Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi. Jangan lupa klik like, follow, dan subscribe, dan juga share akun media sosial kita di Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Terima kasih yang sudah bergabung dan join di Instagram live hari ini. Dr. David silahkan closing statement ya, closing statement. Ya. Take home message apa yang kita hari ini nih ya. Yang pertama, batuk pada anak itu bisa menjadi teman dan bisa menjadi musuh dari anak-anak tersebut. Jadi ayah bunda harus aware, harus waspada terkait gejala batuk pada anak dan kapan harus dibawa ke tenaga kesehatan, ke dokter spesialis anak tadi yang sudah dijelaskan. Yang kedua, saat ini banyak terjadi perubahan iklim, kemudian banyak terjadi polusi, banyak terjadi bakteri infeksi atau virus, dan COVID juga masih banyak kasusnya. Sehingga saya pesan kepada ayah bunda untuk selalu menjaga putra-putrinya supaya tidak sering terpapar dengan hal-hal tersebut untuk mengurangi paparan atau gejala yang batuk pilek tadi. Mungkin itu saja Dokter Lintang. Terima kasih Dr. David. Sama-sama. Sudah bersedia join dan bergabung sharing-sharing sama kita hari ini. Terima kasih juga ayah bunda dan juga sobat Muardi. Ini adalah live streaming kita di tahun ini ya. Sampai jumpa lagi di live streaming Muardi Asah Asuh Asih tahun depan ya. Sampai jumpa, terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang kita sharingkan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.